Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Kelompok Anggrek beranggotakan 1. Amalia Oktaviani, 2. Lisna Afrianti, 3. Anissa Nurfadilah. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur. Laboratorium yang lengkap ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya, serta ada bahan-bahan kimia lainnya. Pelayanan di laboratorium yang pertama itu ada pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap. Lalu melakukan pendaftaran, lalu melakukan administrasi. Jenis-jenis laboratorium yang pertama ada hematologi dan bank darah. Yang kedua ada kimia klinik, yang ketiga ada imunologi dan sampling, yang keempat ada cairan tubuh dan urinalisis, yang kelima ada mikrobiologi dan parasitologi. Selanjutnya ada contoh formulir pemeriksaan laboratorium. Itu tuh terdiri dari nomor registrasi, nama, umur, jenis kelamin, alamat, serta spesimen atau sampel yang akan digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium. Nah, yang pertama tuh ada pemeriksaan hematologi. Contoh dari laboratorium hematologi. Yang pertama itu ada pemeriksaan LED. Metodenya itu Western Clean. Alatnya itu ada karet penghisap, pipet Western Clean, rak tabung, rak Western Clean, spuit, tabung EDTA, tabung serologi, tabung reaksi kecil, tourniquet. Nah, dan bahannya itu ada kapas alkohol, natrium sitrat, sampel darah EDTA. Nah, pemeriksaan hitung jenis leukositnya itu dengan menggunakan Difcon. Alatnya itu mikroskop. Nah, bahannya itu sediaan hapusan darah. Yang kedua itu ada imersi oil sama tisu lensa. Contoh pemeriksaan di laboratorium imunologi. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan kehamilan. Metodenya itu menggunakan strip atau dipstick. Alatnya itu ada kit strip atau compact kehamilan, terus ada pipet tetes. Bahannya itu urin sampel pasien. Nah, yang kedua ada pemeriksaan sifilis. Metodenya menggunakan uji VDRL dan uji TPH. Alatnya itu ada mikropipet 96 well, mikropipet blue dan yellow tips. Terus bahannya itu ada serum atau plasma itu sampel. Nah, terus ada suspensi VDRL dan TPH. Kit reagen test cell, reagen kontrol sel, positif kontrol, sama negatif kontrol. Contoh pemeriksaan yang ketiga itu ada DBD, antigen dan antibody. Nah, metodenya itu menggunakan rapid test, yaitu imunokromatography. Nah, alatnya itu ada rapid test antibody, rapid test antigen, pipet tetes, sentrifugasi, sama bahannya itu serum. Selanjutnya ada contoh laboratorium kimia klinik. Itu contoh pemeriksaannya itu ada pemeriksaan gula darah. Menggunakan metode geodepap enzimatik, fotometrik. Alatnya itu ada tabung, gelas, disposable tips, yellow dan blue tip. Nah, yang ketiga ada mikropipet 20 UL, 100 UL, dan 1000 UL. Ada mikrolab atau spektrofotometer. Terus ada stopwatch dan ada tisu. Nah, bahan yang digunakannya itu sampel berupa serum darah atau heparin. Yang kedua ada reagen kit glukosa. Contoh pemeriksaan yang kedua yaitu HDL. Alatnya itu ada tabung gelas, disposable tips, yellow dan blue tip,
Terus ada mikropipet biasa 20 UL, 100 UL, 1000 UL. Mikrolab atau spektrofotometer. Terus stopwatch sama tisu. Nah, ini bahannya itu ada sampel serum darah atau heparin sama reagen kit HDL. Nah, yang ketiga ini ada pemeriksaan LDL. Metodenya menggunakan pretisipasi. Alat yang digunakan itu seperti kayak yang tadi. Yang membedakan itu hanya pada reagen kit LDL-nya saja. Selanjutnya ada laboratorium mikrobiologi. Nah, ini contoh pemeriksaannya itu ada bakteri coliform. Metodenya itu menggunakan inokulasi, isolasi, pewarnaan gram. Alat yang digunakan itu tabung reaksi, cawan Petri, autoklav, ose, oven, bunsen, rak tabung, gelas ukur, batang pengaduk, Erlenmeyer, neraca, kulkas, inkubator, hot plate, mikroskop, pinset, penjepit tabung, bak pewarna, pipet tetes, tabung Durham, korek api. Nah, bahannya itu berupa sampelnya itu berupa air. Nah, ini nama media-medianya itu ada media BGLB, media LB, MHA, MR, VP, SIM, TSIA, SCA, LBDS, LBSS. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan di laboratorium cairan tubuh. Nah, contohnya itu yang pertama ada pemeriksaan urin. Metodenya itu menggunakan mikroskopis. Pemeriksaan bobot jenis urin. Alatnya itu ada BJ, pyknometer, gelas beker, gelas ukur. Nah, bahannya itu ada urin. Metode pemeriksaannya itu ada warna urin. Terus beker gelas ukur, tabung reaksi, sama bahannya itu urin. Selanjutnya ada pemeriksaan cairan pleura. Metodenya itu menggunakan metode mikroskopis. Nah, alatnya itu ada beker gelas ukur, tabung reaksi. Nah, bahannya ini yang membedakan yaitu cairan pleura. Alur pelayanan laboratorium. Yang pertama pasien datang, kemudian cek surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter, pendaftaran, administrasi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan pasien kembali ke pemeriksaan. Tahap laboratorium ada 3. Yang pertama praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Praanalitik dapat meliputi administrasi, persiapan pasien, pengambilan sampel, dan penanganan sampel. Selanjutnya ada proses praanalitik. Proses praanalitik meliputi formulir pendaftaran atau persiapan pasien. Pasien harus mengisi formulir, kemudian formulir tersebut dicek ulang kembali. Di dalam formulir tersebut terdapat nama, umur, jenis kelamin, alamat pasien, nama dokter, alamat dokter pengirim, persangkaan penyakit atau diagnosis penyakit, kemudian jenis pemeriksaan lab yang diminta. Selanjutnya ada persiapan pasien, yaitu sampel pemeriksaan. Jenis sampel yang diambil untuk diperiksa, kemudian kondisi dan macam penyakit pasien. Contohnya, pemeriksaan glukosa darah pada pasien ikterik. Yang digunakan yaitu serum lipemik. Kemudian persiapan pengumpulan spesimen. 1. Jenisnya sesuai jenis pemeriksaan, volume mencukupi. Yang ketiga, kondisi baik, tidak lisis dan segar. Keempat, pemakaian pengawet tepat. Yang kelima, ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Yang keenam, identitas benar sesuai dengan data pasien. Kemudian ada peralatan. Peralatan yang digunakan harus bersih, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia, tidak terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat dalam spesimen. Yang keempat, sekali pakai buang atau yang disebut disposable. Yang kelima, steril. Yang keenam, tidak retak atau pecah. Kemudian ada wadah. Wadah spesimen harus memenuhi syarat. Yang pertama, terbuat dari gelas untuk darah atau plastik. Yang kedua, tidak bocor atau rembes. Yang ketiga, ditutup dengan rapat.
Kemudian ada pengawet. Pengawet adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam sampel agar analit yang akan diperiksa dapat dipertahankan dengan kondisi dan jumlah untuk kurun waktu yang tertentu. Pengambilan spesimen. Yang pertama yaitu teknik atau cara pengambilan, yang kedua yaitu cara penampungan spesimen, dan yang selanjutnya ada waktu. Waktu itu misalnya demam tipoid paling baik dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua saat sakit. Yang terakhir ada lokasi. Lokasi yaitu harus diambil di tempat yang tepat. Yang selanjutnya ada pemberian identitas. Yang pertama, tanggal permintaan, tanggal dan jam pengambilan spesimen, identitas pasien, identitas pengirim, nomor laboratorium, diagnosa klinik, obat yang telah diberikan dan lama pemberian, pemeriksaan laboratorium yang diminta, jenis spesimen, lokasi pengambilan spesimen, volume spesimen, transfer media, nama pengambilan sampel, dan label wadah. Pengolahan. Pengolahan dapat meliputi penyimpanan dan pengiriman spesimen. Yang selanjutnya ada tahap analitik, dapat meliputi peralatan, kualitas reagen, metode, volume sampel yang diperiksa, sumber daya manusia, waktu, uji ketelitian atau presisi, uji kecepatan, periode pendahuluan, dan periode kontrol. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik ini dapat berupa yang pertama pembacaan hasil, yaitu perhitungan, pengukuran, dan penilaian yang sudah benar. Kemudian yang kedua adalah pelaporan hasil. Pelaporan hasil yaitu format hasil berisi tidak dan transkrip, tulisannya jelas, dan tidak ada kesalahan penulisan angka dan satuan yang digunakan. Pencantuman nilai normal, pencantuman keterangan yang penting bila dilakukan pengulangan pemeriksaan, penyimpanan hasil segera dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan, mempunyai dokumen atau arsip yang lengkap, jelas dan mudah dimengerti. Disiapkan buku ekspedisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.